Satu, ada ikhtiar bumi. Dua, ada ikhtiar langit. Satu, ikhtiar apa? Bumi. Dua, ikhtiar apa? Langit. Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya. Silakan. Yang dagang dah. Yang tani dah. Yang punya kebun ngebon dah, silakan. Yang punya sawah silakan nyawah dah. Kerja tuh. Kerja. Yang kemudian profesional ASN atau apapun itu, ayo kerja. Itu dunianya. Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit. Apa? Ikhtiar ukhrawinya dikuatin. Apa diantaranya? Takwa. Kan jelas kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar. Segede apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau kita bertakwa ke Allah, Allah bukakan jalan keluarnya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi gimana Ustaz? Ayolah, kalau kita pengen rizki kita mudah, rizki kita tenang, rizki kita lapang, ikhtiar. Ikhtiarnya ada dua. Ikhtiar buminya kerja, dagang, usaha gitu. Tapi ikhtiar langitnya tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Yuk kita susun agenda hariannya. Bangun jam berapa? 1:30 malam. Terus ngapain? Tahajud ya. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Tuh langsung disebutkan, langsung fatahajjad kan gitu. Bangunlah, dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngapain Ustadz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir, kan gitu. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit, karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil asharihum yastaghfirun. Kan begitu. Orang yang di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksum.
tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustadz? Siap-siap dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan Bapak Ibu tahu apa pahalanya? Barang siapa yang menunaikan sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Alamat palsu lagi. Apa yang kita cari? Dunia kan? Ya Rob, kata Nabi itu jelas. Orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustadz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia mendapatkan zimmatillah, penjagaan dari Allah. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah. Kalau Allah udah jaga kita, kelar hidup kita, enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita, kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Lanjut, nggak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian di masjid. Sampai kapan Ustadz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian Ustadz, infak sodakoh, infak pagi, sedekah subuh. Almarhum guru kita Allahu yarham Syekh Ali sering bilang, sedekah subuh. Ustadz, apa pahalanya? Ya Rob, ya Rob. Perhatikan hadis berikut ini. Ya, untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba, kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Berapa malaikat? 2. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa, pasti diijabah atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi. Apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Ini yang doa siapa ini? Yang doa siapa ini? Malaikat, bukan Ahilman, ini malaikat yang doa ini. Ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, apalagi?
Meregehese, cap jahe, buntut kasir. Medit betul. Apa? Talafa, binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa. Allahu Akbar. Tembus. Mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Makanya orang tua kita dulu ya suka bilang gini, jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya dipatok. Yang ngambil ayam kan, bukan toko sebelah ya. Ayam. Ngapain lagi Ustadz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor berangkat ke kantor, ya. Yang dagang siapin lapaknya, bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan. Coba dari tahajud, istighfar, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian isyraq, kemudian infak sedekah. Masa sih rizkinya nggak ada? Ya nggak? Kemudian apa? Duha, sholat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Kita gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Betul? Mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Ganti mobil, cukup. Nambah kendaraan, cukup. Beli ruko, cukup. Haji umroh, cukup. Nikah lagi, tidak cukup. Jangan. Cukup, minta yang cukup. Kan itu yang kita minta sama Allah, betul gak? Karena banyak orang yang berlimpah tapi gak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi gak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja, gajinya gak gede Ustadz, tapi cukup gitu. Allahu Akbar. Coba saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, saya tahu ya. Yang ketiga jawabannya ya. Kaya. Kalau boleh milih ini mah ya. Mungkin kita nggak usah minta yang banyak-banyak, tapi tenang, cukup, itu kebahagiaan. Maka ayo duha, jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya dalam duha kita sering doakan setelah duha apa? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Lanjut doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ma ataita ya Allah fi ibadikas sholihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkiku masih haram, maka sucikanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput.
Makanya punten mohon maaf ya. Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas. Subuh kesiangan. Duha nggak mau. Zuhur kelewatan. Asar kesorean. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak? Sekarang kan serba enggak nentu pak. Betul enggak sih? Dipikir pakai logika makin enggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kenceng bu sekarang mah. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada pak. Capek nggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rezeki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rezeki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki.